Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswa kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelumnya kita akan mengulas arti dari semangat itu sendiri. Nah, pasti adik-adik sering kan menggunakan kata semangat ya. Nah, sebenarnya semangat itu apa sih? Nah, semangat itu mengandung arti tekad dan dorongan yang berasal dari hati untuk menggapai suatu tujuan dan cita-cita tertentu. Nah, hubungannya dengan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini disebut dengan nasionalisme dan patriotisme. Nah, adik-adik, apa sih nasionalisme itu? Nah, nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi itu harus diserahkan kepada negara kebangsaannya. Seperti itu. Nah, adik-adik, nasionalisme itu sendiri ada dua macam ya. Yang pertama dalam arti sempit atau yang sering disebut dengan nasionalisme negatif. Ini mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya itu sangat tinggi dan berlebihan sehingga akan memandang rendah terhadap negara lain. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini sering disebut dengan chauvinisme ya adik-adik. Kemudian yang kedua dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti luas atau yang sering disebut nasionalisme positif ini merupakan perasaan cinta tanah air yang tinggi dan tidak memandang rendah bangsa lain. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya patriotisme ya, sikap patriotisme. Nah, patriotisme ini berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Nah, kata patria ini kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Maka patriotisme ini berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, adik-adik, berikut beberapa contoh sikap nasionalisme dan patriotisme yang akan kita lakukan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nah, yang pertama itu di lingkungan sekolah. Contohnya yang pertama, 1. Menghormati guru di sekolah. 2. Rajin belajar dan menerapkan sikap sopan santun di mana saja kepada siapapun. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera baik tiap hari Senin maupun hari besar kenegaraan. Yang keempat, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kelima, ikut menjaga fasilitas sekolah. Lalu di rumah, 1. Menghormati orang tua yang ada di rumah ya, karena telah membesarkan kita, telah mendidik kita. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Membantu pekerjaan ibu misalnya di dapur, bersih-bersih rumah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mendengarkan nasihat baik dari orang tua kita, karena memang nasihat orang tua itu memang yang terbaik ya untuk kita ke depannya. Lalu yang keempat, menjaga nama baik keluarga. Dimanapun, kapanpun itu harus tetap bersikap baik kepada siapa saja, menjaga nama baik keluarga, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, penerapan contoh sikap nasionalisme dan patriotisme di masyarakat. Yang pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong di masyarakat. Misalnya ada perbaikan jalan, bersih-bersih masjid, seperti itu ya, mengikuti. Kemudian yang kedua, menaati peraturan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, ikut menjaga fasilitas umum seperti masjid yang ada di masyarakat. Di sana remaja-remaja ikut bersih-bersih. Kemudian yang kelima, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk mendukung produksi barang dalam negeri.
Nah, apabila tetangga-tetangga kalian itu ada yang memproduksi misalnya makanan atau kerajinan, nah lebih baik membeli dari produksi tetangga itu sendiri ya. Selain mencintai produk dalam negeri, tentunya akan mengembangkan ekonomi tetangga-tetangga kalian seperti itu. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan bahas komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, komitmen itu apa sih? Nah, komitmen itu merupakan sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa itu adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Seperti itu. Nah, adik-adik, berikut sikap-sikap para pendiri negara dalam perumusan Pancasila itu memiliki ciri sikap komitmen sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Lalu yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang, tak kenal lelah, selalu bersemangat agar Indonesia ini zaman dahulu bisa merdeka. Seperti itu. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, pada materi bab 1 ini telah selesai ya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, telah selesai, adik-adik pelajari lagi ya. Semangat belajarnya PPKN, semoga apa yang Ibu sampaikan di bab 1 ini bermanfaat buat adik-adik semua ya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.